Terlihat di sini seorang pemuda bernama Seiya sekaligus juga sebagai seorang pahlawan yang tengah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi satu monster. Kalian tahu monsternya seperti apa? Ini monsternya. Ya, satu monster lemah ini yang kalau diinjak anak kecil juga bakalan mati, malah dimusnahkan dengan kekuatan yang dapat menyebabkan satu negara besar hancur. Inilah mengapa gua bilang dari semua pahlawan yang ada di anime, pahlawan inilah yang paling gila. Karena selain overpower, dia juga overthinking atau sangat berhati-hati terhadap apapun. Kenapa gua bilang gitu? Bahkan setelah monster lemah itu mati pun, dia masih saja mengeluarkan kekuatan yang overpower untuk memastikan monster itu benar-benar mati. Padahal satu serangannya saja sudah cukup membuat monster itu berubah menjadi debu. Aduh, ada aja nih pahlawan. Atomic Split Slot Hell's Fire. Atomic Split. Oke, buat kalian yang suka dengan channel alur cerita anime ini, bolehlah cuy tekan-tekan tombol subscribe itu ya kan, biar gue lebih semangat lagi ya kan cuy. Mari kita lanjut. Oh ya, gue lupa bilang, wanita yang terlihat selalu mendampingi pahlawan ini adalah seorang dewi kesembuhan cuy, yang bernama Rista. Dia dipilih oleh petinggi para dewa-dewi untuk menyelamatkan bumi dari ancaman Raja Iblis yang ingin melenyapkan peradaban manusia, dan pahlawan bernama Seiya inilah yang akan membantunya. Setelah melenyapkan monster lemah itu, tiba-tiba salah satu jenderal Raja Iblis yang bernama Machina datang untuk membunuh mereka. Terlihat di sini perbedaan level antara jenderal Iblis dan si pahlawan cukup jauh. Ya walaupun pahlawan ini overpower, tetapi si jenderal Iblis ini lebih overpower daripada si pahlawan. Oleh sebab itu, mereka pun memutuskan untuk kabur cuy. Tapi jangan salah sangka ya kawan-kawan, sebenarnya si pahlawan ini sudah mempunyai kekuatan yang cukup untuk menandingi si jenderal Iblis itu. Dikarenakan selama ini dia selalu saja menyembunyikan kekuatan aslinya dari siapapun. Tapi karena sifatnya yang terlalu hati-hati dan lebay, dia pun memutuskan untuk berlatih dulu di tempat para dewa-dewi. Skin pun berpindah. Terlihat Seiya dan Rista sudah memasuki dimensi para dewa-dewi, dan terlihat mereka berada di dalam rumah Rista dan mulai berlatih. Ya, latihannya cuman push up doang. Dan setelah latihan push up, apa yang terjadi? Level dari si pahlawan ini pun naik drastis cuy. Kan janco, cuman push up aja cuy, tapi ya udahlah, namanya juga anime. Setelah itu, terlihat si iblis berada di sebuah desa dan menyandera seorang manusia dan mengatakan kalau mereka tidak datang, manusia itu dan seluruh masyarakat desa akan dihabisi. Mendengar hal itu, mereka pun langsung menuju ke desa walaupun sempat terjadi keributan sedikit antara Rista dan si pahlawan sebelumnya. Setelah itu terlihat si pahlawan dan Rista sudah sampai di desa dan langsung menyerang si jenderal Iblis. Tapi serangan itu tidak berdampak apa-apa cuy, karena si jenderal Iblis berhasil menghindar. Terlihat di sini si jenderal Iblis juga menyadari kalau si pahlawan sudah semakin kuat dan sekaligus bertanya-tanya, latihan apa sih yang udah dijalaninya sehingga bisa sekuat ini? Ya kalaulah kau tahu jenderal Iblis, latihan apa yang sudah dilalui si pahlawan, gua yakin lu bakal nangis ngelihatnya. Oke, kita lanjut ke alur cerita. Terlihat si jenderal Iblis di sini memperlihatkan kekuatan aslinya cuy, yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi di sini terlihat si pahlawan masih bisa menandingi kekuatan si jenderal Iblis. Di sini gue juga belajar cuy, ternyata sangat berhati-hati juga bagus. Ya kalau tadi si pahlawan langsung menghajar si jenderal Iblis pada saat pertama kali bertemu, gue yakin udah bonyok nih pahlawan. Tapi syukurlah dia latihan dulu njir. Ya karena ternyata si jenderal Iblis ini lebih kuat dari saat pertama kali bertemu. Oke, mari kita lanjut. Melihat sang pahlawan mampu menandinginya, sang jenderal Iblis pun mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi dan berubah menjadi sosok monster iblis yang sangat besar. Setelah berubah, sang jenderal iblis pun langsung menyerang si pahlawan secara barbar.
Dan terlihat di sini terjadi ledakan cukup besar sampai-sampai membuat si Dewi yang bernama Rista langsung meminta maaf cuy kepada si pahlawan karena dia mengira si pahlawan sudah mati. Tapi tak disangka, serangan dahsyat dari si Jenderal Iblis dapat ditepis dengan santainya oleh si pahlawan. Karena itu, baik Rista maupun si Jenderal Iblis kebingungan. Di sini terlihat sang Jenderal Iblis panik cuy melihatnya. Namun si Rista malah terlihat kepo dan ingin melihat kekuatan asli dari si pahlawan. Nah, disinilah mengapa gua bilang di awal skin, si pahlawan ini sangat pandai menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena di sini terlihat si Rista sampai menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk melihat seberapa besar kekuatan si pahlawan. Dan setelah berjuang mati-matian, akhirnya terlihat seberapa besar kekuatan dari si pahlawan. Dan Rista pun sangat terkejut melihatnya cuy. Tapi tidak untuk sang Jenderal Iblis. Dia masih sangat percaya diri kalau dia dapat membunuh si pahlawan. Terlihat di sini sang Jenderal Iblis terbang ke atas langit. Dan alangkah kebingungannya dia, ternyata di sini juga si pahlawan bisa terbang ke langit. Oh ya, di sini gue jelasin sedikit ya cuy. Si pahlawan kan terlihat ini levelnya cuma 37 nih. Sementara si Jenderal Iblis 66. Kenapa bisa lebih kuat si pahlawan? Itu dikarenakan bukan hanya level itu aja patokannya cuy. Bukan yang di tengah aja tuh. Tapi masih ada yang lain itu, depth-nya, attack-nya dan yang lain-lain. Dan di sini si pahlawan lebih kuat cuy. Lebih di sini terlihat si Jenderal Iblis mulai benar-benar panik cuy. Dan langsung menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya yang berbentuk bola Rasengan berwarna merah. Akan tetapi di sini terlihat si pahlawan masih santuy aja cuy. Ya kalian bisa tahu lah seberapa overpower si pahlawan ini. Sudah menghadapi kekuatan penuh dari si Jenderal Iblis pun dia masih terlihat santuy aja. Dan setelah melihat jurus dan bacotan dari si Iblis, si pahlawan pun mengeluarkan jurus yang levelnya lebih tinggi dari si Jenderal Iblis itu. Membacok si Jenderal Iblis sampai berubah menjadi butiran debu. Dan matilah si Jenderal Iblis. Setelah itu terlihat seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada si pahlawan dan juga si Dewi. Akan tetapi seperti yang gua bilang sebelumnya, si pahlawan ini memang sangat lebay dalam hal berhati-hati. Terlihat rupanya pedang dari sang iblis belum musnah cuy. Dan sontak saja si pahlawan langsung memusnahkan pedang itu dengan seluruh kekuatan penuhnya. Ya kurang lebih samalah seperti skin yang di awalan tadi saat dia memusnahkan monster lemah. Ya sama cuy. Padahal pedang dari sang Jenderal Iblis sudah musnah saat pertama kali dia menggunakan jurusnya. Akan tetapi saking berhati-hatinya, dia masih saja terus-menerus mengeluarkan kekuatan penuhnya cuy. Sampai-sampai membuat seluruh desa hancur. Jancok. Ini pahlawan atau monsternya sih sebenarnya. Dan sontak saja si pahlawan dan si Dewi yang tadinya dipuji-puji oleh masyarakat desa langsung diusir oleh masyarakat desa itu cuy. Anjir. Skin pun berlanjut. Terlihat salah satu warga desa yang sempat disekap oleh sang Jenderal Iblis berterima kasih kepada si pahlawan dengan cara memberikan si pahlawan itu uang. Namun di sini bukannya menolak uang itu, si pahlawan malah ngebacot kalau uang yang diberikan sangat sedikit dan malah meminta lebih. Ini memang pahlawan jancok lah memang. Oke cuy, sampai di sini aja ya. Oke cuy, buat kalian yang suka, gua akan ngelanjutin nih anime kalau suka. Kalau enggak ya tetap gua lanjutin sih, karena ya memang gak ada kerjaan lain ya. Oke cuy, kalau kalian suka dengan video ini kan, subscribe lah Alur Cerita Anime, ya nama channelnya itu. Dan ini Togar Gemblok nih channel gua yang lain cuy. Maklum lah, YouTuber ya kan, kalau cuma punya satu channel itu kurang gitu. Padahal ini nggak menghasilkan dan ini nggak menghasilkan anjir. Tapi ini udah ada iklannya cuy, udah ada iklannya. Di sini belum yang Alur Cerita Anime ini belum, makanya tolong bantu gue ya cuy ya. Kalau ada kekurangan gua mohon izin dan mohon maaf ya cuy ya, karena ya gimana lah
Ya namanya baru-baru juga belajar, asik merendah gitu untuk ya biasanya YouTuber gitu biar dimaafkan merendah gitu. Jadi cuy, gimana cuy? Kalau ada kekurangan ya bolehlah di komentari ya kan. Dan kalau ada anime yang lain tuh ya bolehlah disarani. Tapi gua akan terus mengapakan anime ini. Apa sih ini, si pahlawan kopla ini apa sih judulnya? Gue lupa anjir ya. Tapi gue akan lanjuti cuy, akan gue lanjuti nih ya. Buat kalian yang suka ya pantengin terus channel ini gitu biar kita apa gitu. Oke, see you bye bye in alur cerita anime.